Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan kitab Ajalatus Sibaq ila Makarimil Akhlaq. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Judulnya Tilawatul Qur'ani, membaca Quran. Wa minal munjiyati tilawatul Qur'ani. Sebahagian dari hal yang bisa menyelamatkan kita itu tilawatul Quran, membaca Quran. Insyaallah membaca Quran mengantarkan kita kepada keselamatan dunia dan akhirat. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi bersabda, afdalu ibadati ummati tilawatul Qur'ani. Bermula yang paling utama dari ibadah umatku itu membaca Quran. Kita undang-undang ya. Kalau kita umpamakan, tapi nggak boleh diumpamakan. Artinya dalam Quran itu lengkap panduan hidup kita. Rawahu Abu Nuaim, meriwayatkan akan ini oleh Abu Nuaim. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kamu itu orang yang mempelajari ia akan Quran dan mengajarkan ia akan Quran. Amal terbaik atau yang paling baik di antara kamu orang yang mau belajar Quran. Kemudian orang yang mau mengajarkan Quran. Nggak mungkin kita bisa mengajar kalau nggak belajar dulu. Rawahul Bukhari hadis saya meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Bukhari. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam utlul Qur'ana wa buku. Baca oleh kalian akan Quran dan menangislah. Fa'ilam tabaku jika engkau tidak bisa menangis. Fa'ilam tabaku jika engkau tidak bisa menangis. Fatabaku maka paksakan menangis olehmu. Paksakan dulu. Ya bahasa kita kayak semacam pura-pura. Maknanya memaksa dulu. Fatabaku paksa menangis. Mungkin kita nggak mau menangis karena nggak paham isinya. Belajar dulu tentang isinya, tentang rahmat Allah, ampunan Allah, betapa Allah sayang kepada hambanya walaupun banyak dosa Allah panggil untuk mendekat kepadanya. Betapa ancaman Allah terhadap orang yang melanggar. Anil Ihya. Ini diambil dari kitab Ihya hadis ini. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi bersabda, Zayyinul Qur'an nabi aswatikum. Hiasi oleh kalian akan Quran dengan suara-suara kalian. Jadi boleh membaca Quran ya. Dengan suara yang indah, menarik. Masya Allah, menggetarkan hati. Rawahul Hakimu meriwayatkan akan ini oleh Hakim. Warada an Amiril Mukminin. Nah, telah datanglah dari Amiril Mukminin Aliyin karramallahu wajah. Ada riwayat datang dari Sayyidina Ali. Oleh apa riwayatnya? Man, Fa'il warada. Telah datang dari Amiril Mukminin. Siapa Amiril Mukminin? Aliyin karramallahu wajah. Oleh apa datang? Man qara'al Qur'ana fis salati qa'iman. Barang siapa yang membaca ia akan Quran dalam sholat dalam keadaan berdiri. Dia sholat nih, berdiri. Nah, artinya sholat wajib bisa kah? Atau sholat sunnah pun bisa. Pokoknya dalam dalam sholat dia berdiri. Kana lahu bikulli harfin mi'atu hasanat. Ini adalah baginya seseorang dengan setiap huruf yang dibaca itu 100 kebaikan. Baca Quran dalam sholat, dilengkap dalam sholat. Pasti ada wudhu karena orang sholat. Satu huruf nilainya 100. Fa'in qara'ahu fiha. Jika membaca ia akannya Quran dalam sholat, dalam keadaan duduk. Artinya dia mampu berdiri. Mampu berdiri dan tapi duduk. Berarti sholat sunnah kan? Karena kalau dalam sholat wajib, mampu berdiri nggak boleh duduk. Barang siapa, fa'in qara'ahu jika membaca ia akannya Quran dalamnya sholat dalam keadaan duduk. Ay fi sholatin nafli. Dalam sholat sunnah. Dia baca Quran sambil duduk dalam sholat sunnah. Kana lahu bikulli harfin khamsuna hasanatan. Adalah bagi dia dengan setiap huruf yang dibaca itu 50 kebaikan. Tapi kalau sholat wajib kita nggak mampu berdiri duduk, tetap nilainya setiap huruf 100. Ya. Kemudian sholat sunnah, berdiri 100. Mampu berdiri tapi milih duduk, setiap huruf 50. Fa'in qara'ahu ala taharatin kharijaha. Maka jika membaca ia akannya Quran dalam keadaan suci kharijaha, taraf, di luarnya sholat. Wabil harfi khamsun wa ashruna. Maka dengan setiap huruf itu ada 50 kebaikan. Nah, baca di luar sholat tapi ada wudhunya kan? Satu huruf 25.
Fa in kana ala ghairi taharatin, maka jika ada ianya seseorang di atas tidak suci, dalam keadaan tidak suci berhadas. Berhadas boleh baca Quran. Yang penting jangan hadas besar, jangan junub. Hadas biasa. Fabil harfi aishru hasanatin. Maka dengan satu huruf itu 10 kebaikan. Masya Allah. Itu. Dalam sholat berdiri 100. Dalam sholat mampu berdiri tapi duduk 50. Di luar sholat ada wudhu 25. Di luar sholat nggak ada wudhu, setiap huruf 10. Qala syekhuna al-imamu Muhammad bin Hadi Saqqaf. Berkata oleh guru kami yaitu Imam Muhammad ibnu Hadi As-Saqqafu. Syekh Saqqaf berkata, siapa beliau? Sahibu Say'un. Sahibu Say'un. Saya nggak paham ini. Pemilik Say'un. Al-Mutawaffa yang wafat sana pada tahun 1382. Baru ya. Yang wafat tahun 1382. Rahimahullahu ta'ala amin. Di mana beliau menyatakan fi risalatihi simaril yani'ati. Dalam risalah beliau yang bernama Simaril Yani'ah. Apa kata beliau? Ja'a anhu, telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini datang satu hadis, annaman qara'al Qur'ana, bahwa orang-orang yang membaca ia akan Quran, bahwa ya'lamu lima rufi'a wa lima nusiba. Padahal dia itu tahu kenapa dirafa'kan akan dianya Quran, kenapa dinasabkan. Artinya dia paham i'rabnya, maknanya paham kandungan Quran, tahu kandungan Quran. Barang siapa yang membaca ia akan Quran, wahwa ya'lamu, padahal dia tahu lima rufi'ah, kenapa dirafa'kan akan itu. Kenapa dinasabkan dia? Kana lahu bikulli harfin sab'u mi'ati hasanatin. Niscaya adalah untuk dia dengan setiap huruf yang dibaca itu 700 kebaikan. 700 kebaikan. 700. Satu huruf 700. Ini ceritanya di luar sholat nih. Hadza idza kana fi ghairi sholat. Ini apabila ada ianya ini itu pada bukan sholat. Dia baca Quran di luar sholat tapi paham makna ayat yang ia baca. Satu huruf nilainya 700. Kalau dalam sholat kali 100 tadi, 700 kali 100. 700 kali 100, 70.000. Fa idza kana fi sholatin yasiru bil harfi sab'ina alfa hasanatin. Maka apabila ada ianya seseorang itu dalam sholat, ada ianya seseorang yang membaca Quran dan paham maknanya itu dalam sholat. Yasiru bil harfi, jadi ia bacaannya tadi dengan satu huruf itu sab'ina alfa, menjadi 70.000 alfa hasanatin. Sab'ina alfa hasanatin jadi 70.000 kebaikan. 70.000. Satu huruf 70.000 nilainya. Dari mana hasil 70.000? Min darbi mi'atin fi sab'i mi'atin. Dalam mengalikan. Darbi kali. Min darbi mi'atin dalam mengalikan. Mengkalikan 100 dalam 700. 700 kali 100. Fa'in kana sholatu fi jama'atin. Dan jika adalah sholat, itu dalam jamaah. Dia baca Quran tadi, paham makna dalam sholat berjamaah lagi. Lebih double lagi kan? Kali 27 lagi, Masya Allah. Fa'in kana sholatu fi jama'atin. Dan jika adalah sholat itu dalam jamaah, wabi siwakin dan dengan siwak. Au fil amakinil muqaddasati, atau pada tempat-tempat yang suci, Masjidil Haram, Masjid Nabi. Du'aifat, niscaya dilipat gandakan akan dianya kebaikan lagi. Tambah banyak lagi ya. Masya Allah. Nah itulah di antara sifat yang bisa menyelamatkan atau jalan selamat, yaitu banyak baca Quran. Insya Allah selamat. Kemudian selanjutnya doa lil mukminin, doa untuk orang yang beriman. Termasuk jalan selamat selanjutnya. Banyak berdoa kepada orang lain. Wa minal munjiati ad-du'a lil mu'minina fi ghaibati. Sebahagian dari yang bisa menyelamatkan itu berdoa untuk orang yang beriman fi ghaibatihim, dalam gaib mereka. Artinya kita punya saudara kaum muslimin muslimat. Mereka nggak tahu kita mendoakan mereka secara gaib. Itu bisa mengantarkan kita kepada keselamatan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, asra'ud du'ai ijabatan da'watu ghaibin li ghaibin. Bermula paling cepatnya doa nisbah dikabulkan. Adapun paling cepatnya doa pengkabulannya itu da'watu ghaibin, doa orang gaib bagi orang gaib. Kita mendoakan saudara kita, dia nggak tahu kita mendoakannya. Rawahu Abu Dawudah, meriwayatkan akan ini oleh Abu Dawud. Kita doakan Allahumma firlil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin.
Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man da'a li akhihi bi dhahril ghaib. Barang siapa yang mendoakan ya, li, ya doa baik ya. Man da'a, barang siapa yang mendoakan ya untuk saudaranya bi dhahril ghaib, di zahir gaib. Mana zahir gaib? Tanpa saudara kita tahu. Qala al-malikul muwakkalu bi, siapa? Malaku. Qala al-malakul muwakkalu bih. Misalnya berkatalah oleh malaikat yang diwakilkan dengannya. Berkata oleh malaikat yang diwakilkan dengannya seseorang. Kan di dekat kita ada malaikat nih. Ketika kita mendoakan saudara kita nggak tahu, malaikat di dekat kita berkata, Amin. Ya Allah, terimalah doanya. Walaka bimislih, bagimu itu dengan misilnya doa. Ya, malaikat bilang, untukmu juga hal yang sama. Kita minta kebaikan untuk saudara kita, berarti seperti kita mendoakan diri sendiri. Malaikat mendoakan kita. Malah doa malaikat lebih cepat terkabul kan? Kita doa kepada saya, Allah berikan kesehatan kepada saudara saya. Malaikat menyatakan kamu juga semoga disehatkan Allah. Masya Allah. Jadi mendoakan orang lain pada hakikatnya mendoakan diri sendiri. Rawahu Muslimun, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Muslim. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat. Barang siapa yang istighfar ya untuk orang beriman laki-laki dan perempuan kulla yaumin, dalam setiap hari, sab'an wa asyrina maratan, 27 kali. Kita mendoakan saudara kita. Kita baca astaghfirullahaladzim li wal walidayya walil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, aku mohon ampun untukku, bapakku, untuk saudaraku mukmin mukminat. Astaghfirullahaladzim li wal walidayya walil mu'minina wal mu'minat. 27 kali. Kana minal ladzina yustajabu lahum. Ada iyanya seseorang yang istighfar tadi itu bagian dari orang-orang yang diistijabahkan untuk mereka. Ayurzaku, dan diberi rezeki dengan sebab mereka. Ahlul ardi, akan penduduk bumi. Termasuk orang-orang yang karena kita doa orang lain dikabulkan. Karena kita orang lain dapat rezeki. Seluruh bumi disayang Allah gara-gara kita. Kalau mau mendoakan orang lain, insya Allah. Ada ya. Dari orang-orang yang dikabulkan untuk mereka, diberi rezeki dengan sebab mereka akan ahlul ardi, penduduk bumi. Kita termasuk orang yang mustajabah doa. Orang lain dapat berkah gara-gara kita. Rawahu Tabrani. Warada anna man wadaba ala hadzal istighfari, dan telah datanglah oleh bersungguh orang-orang yang menyibukkan diri ia, yang terus-terusan ia wadaba, terus-terusan ia atas ini istighfar. Sobahan di waktu pagi, wa masaan di waktu sore. Sab'an wa asyrina marratan, 27 kali. Lam yara ma yakrahu fid dunya wal akhirati. Dia tidak akan melihat ia akan sesuatu yang ia benci di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Baca ini istighfar di depan ini 27 kali, insya Allah nggak akan melihat hal yang kita tidak suka, mulai dari dunia dan di akhirat. Selamat, dunia akhirat selamat. Bahwa dianya istighfar yang dimaksud yaitu Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul hayyu. Hayyu kita baca boleh, hayya juga boleh kan? Na'an maktum, oh boleh dua, boleh nasab, boleh rafa. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-hayyul qayyumul ladzi la yamutu wa atubu ilaih rabbighfirli. Aku mohon ampun kepada Allah yang tidak ada ilah kecuali Dia, yang Maha Rahman lagi Maha Rahim, yang Maha Hidup lagi Maha berdiri sendiri. Zat la yamutu, yang tidak pernah mati ia, wa atubu ilaih, aku bertaubat kepadanya. Rabbighfirli, wahai Tuhanku, ampuni olehmu bagiku. Kita baca 27 kali, kita tulis nih. Wa minal munjiyati ikramul yatim, sebahagian dari hal yang bisa mengantarkan kita kepada keselamatan, ikramul yatimi, memuliakan anak yatim. Nah, ini nanti di depan beliau akan membahas tentang memuliakan anak yatim. Wal aramili, memuliakan para janda, menyantuni para janda. Wa datul maridil muslimi, dan menjenguk orang sakit yang muslim. Wa ziyaratul ikhwani, menjenguk saudara karena Allah. Wa tasyi'ul janaizi, dan mengantarkan jenazah. Ini di antara hal-hal yang bisa mengantarkan kita kepada keselamatan. Semua akan beliau jelaskan satu persatu secara ringkas ya. Pendek-pendek aja saya baca 15 menit. Sampai di sini, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillah.